100 sampai 150 juta lebih untuk biaya perawatan satu orang. Si ibu itu teriak-teriak minta tolong, si ibu-ibu itu nangis sampai kita bertiga nggak bisa tidur. Tangan yang ada infusannya itu ketarik dan darahnya berceceran di mana-mana. Kemudian dia ngejedak lagi ke belakang, ya kan, terus kejang-kejang lagi. Dan ini yang paling serem. Akhirnya begitu gua ngelihat dia sekarat, gua tutup tuh kuping gua kan, gua tutup mata gua, bodo amat gitu kan. Sekarang udah masing-masing deh, udah urusan lu, urusan lu, urusan gua, urusan gua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat kalian yang udah klik channelnya si Apong, dan selamat datang buat kalian yang baru aja mampir di channel ini. Mudah-mudahan kalian suka dengan apa yang ada di channel ini. Oke, di video kali ini gue akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa orang terkait mengenai dua video yang udah gue posting sebelumnya. Nah, videonya yang mana? Yang ini, ya. Nah, buat kalian yang belum sempat nonton kedua video itu, kalian bisa cek link videonya di kolom deskripsi. Nah, setelah itu baru kalian lanjut ke video ini. Oke? Nah, selain itu, di sini pun gue akan memberikan konfirmasi bahwa kondisi gue saat ini seperti yang kalian lihat, gue udah sehat walafiat, gue udah bisa beraktivitas seperti sebelum-sebelumnya, dan gue udah dinyatakan sembuh. Di video yang sebelumnya, yang part 2, di situ gue memperlihatkan surat keterangan sembuh dari rumah sakit dan juga surat kepulangan dari rumah sakit, serta hasil swab yang menyatakan 2 kali negatif. Itu artinya di badan gue sudah tidak ada lagi yang namanya COVID-19. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama, dan ini pertanyaan yang paling banyak ditanya sama orang nih. Kapan dan di mana lu terkena virus corona? Ya. Nah, mungkin ada beberapa yang belum sempat nonton video gue yang sebelumnya. Di sini gue ceritain ulang singkat ya. Jadi pada dasarnya gue tidak bisa menyebutkan kapan, di mana, dan dari siapa gue terkena virus corona. Cuman yang jelas dari runutan cerita yang udah gue sampaikan, bahwa kemungkinan besar gue itu terpapar virus corona di rumah sakit. Kenapa? Karena pada saat gue gejala awal pun dokter tidak mendiagnosa bahwa itu adalah tanda-tanda COVID-19. Bahkan pada saat gue masuk ke ruang perawatan pun, dan setelah dilakukan rapid test pun, itu hasilnya masih non-reaktif. Artinya tidak ada tanda-tanda atau gejala yang mengarah ke COVID-19. Nah, makanya pada saat itu gue tidak dirawat di ruang isolasi, tapi gue dirawat di ruang umum selama 3 hari. Nah, cuman karena gejalanya makin bertambah parah, akhirnya gue dipindahin ke isolasi. Itu pun belum positif, tapi masih ruang isolasi untuk pasien yang suspek gitu. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan dari teman kerja gue juga. Apakah lu sakit itu langsung kena COVID? No, enggak. Jadi gue itu hanya sakit biasa dulu, ya kan, selama 2 minggu. Nah, setelah itu baru gue masuk rumah sakit dan masuk ke ruang isolasi. Baru hampir 3 minggu kemudian gue baru dinyatakan positif, ya. Jadi di sini gue tegaskan sekali lagi bahwa pada saat gue sakit itu tidak langsung dinyatakan positif corona, dan gue pun tidak terpapar di tempat kerja. Ya, nah, kenapa gue bisa yakin banget kalau gue itu tidak terpapar di tempat kerja? Karena logikanya gini, kalau misalnya gue terpapar di tempat kerja, otomatis teman-teman gue yang satu ruangan dengan gue sampai detik ini pun pasti ada yang sakit, entah itu 1 atau 2 orang, ya kan? Kemudian yang kedua, sebelum gue diisolasi, gue sempet sakit di rumah selama hampir 1 minggu lebih, ya kan? Nah, keluarga gue sampai detik ini pun tidak ada yang terpapar virus corona itu. Bahkan alhamdulillah mereka semua sehat, mereka semua tidak ada gejala-gejala apapun yang menjurus ke COVID-19, mereka semua sehat walafiat. Nah, pertanyaan kedua, berapa biaya perawatan? Apakah ditanggung pemerintah? Apa ada yang bayar? Sejauh ini, berdasarkan pengalaman yang gua alami dan beberapa rekan gua, beberapa pasien yang ada di ruangan itu, semua perawatan itu ditanggung oleh pemerintah. Ya, kalau gua dan beberapa yang lainnya itu pakai BPJS. Jadi semua perawatan itu dialokasikan ke BPJS. Nah, nanti BPJS itu yang
reimburse ke pemerintah. Jadi basicnya adalah ditanggung oleh pemerintah selama pandemi corona ini. Kecuali kalau misalnya lu mau coba ikut swab test, kemudian pada saat lu swab test ternyata hasilnya negatif, itu setahu gue ya, lu harus bayar sendiri, pemerintah nggak menanggung itu. Kecuali kalau lu udah dinyatakan ODP, kemudian lu dirawat juga, lu dinyatakan PDP, dan lu dinyatakan positif, baru itu ditanggung oleh pemerintah gitu. Yang perlu kalian ketahui bahwa untuk biaya perawatan satu orang pasien positif corona itu nggak murah loh, capai angka 100 sampai 150 juta lebih untuk biaya perawatan satu orang, ya kan? Nah, kadang gue suka nggak habis pikir gitu ya, kalau ada orang yang berpikir bahwa virus corona ini adalah konspirasi untuk pihak tertentu mengambil keuntungan. Logikanya ya, dengan adanya pandemi corona ini, hampir semua negara yang ada di belahan dunia ini merugi gitu loh. Gimana ceritanya sebuah negara bisa mengambil keuntungan dari virus corona? Ya kan? Ya anggap aja gue orang yang bodoh yang gak tahu apa-apa gitu kan. Cuman berdasarkan pengalaman yang udah gue lewatin selama ini, gue dirawat di dalam satu rumah sakit pun, itu gue tahu percis gimana hati-hatinya dokter dan para perawat dalam merawat para pasien gitu loh. Mereka itu garda terdepan yang berani mempertaruhkan nyawanya mereka untuk kepentingan orang lain. Nah, sekarang kalau ada pihak yang bilang corona itu bohong, corona itu sebuah konspirasi, lu harusnya banyak berpikir kalau seandainya keluarga lu yang masuk rumah sakit, kemudian para tenaga medis angkat tangan dan gak mau ngerawat keluarga lu, gimana? Lu mau? Pertanyaan ketiga nih, pada saat di swab itu sakit apa enggak? Yang jelas, lu bisa bayangin ya, lu tau cotton bud kan? Cotton bud untuk orang dewasa. Nah, coba deh, lu masukin cotton bud itu ke hidung sampai mentok, kemudian lu korek-korek. Nah, gimana rasanya? Itu dari hidung. Kemudian lu masukin cotton bud untuk orang dewasa itu ke tenggorokan sampai dengan ke pangkalnya, ke ujung, kemudian lu korek-korek. Nah, lu bisa bayangin, gua menjalani swab test itu selama 9 kali. Dan teman-teman gue yang lain ada yang sampai 14 kali, bahkan sampai hari ini pun masih dinyatakan positif. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Setelah dinyatakan sembuh, apakah harus check up atau enggak ke rumah sakit? Oke, setelah pasien dinyatakan sembuh dan dinyatakan negatif 2 kali, itu kan dipulangkan, ya kan? Nah, setelah itu, kalau untuk gue dan beberapa rekan gue yang lainnya, itu tidak diharuskan untuk check up. Ya, tapi kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan, misalnya pakai hand sanitizer, kemudian pakai masker, dan kita harus menjaga pola hidup sehat. Terutama kita harus konsum vitamin, makanan yang sehat, sama minuman-minuman yang sehat. Dan yang penting adalah olahraga dan juga istirahat yang cukup. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Apakah ada makanan atau minuman spesial selama di karantina? Makanan atau minuman yang disiapkan dari rumah sakit itu tidak ada yang spesial. Ya, jadi rumah sakit itu menyediakan makanan dan minuman sesuai dengan nilai gizi yang menjadi standar dari rumah sakit. Ya, jadi makanan yang mereka siapkan itu seperti biasa, 4 sehat 5 sempurna, kemudian tambahan cemilan kayak misalnya puding atau kue-kuean yang manis untuk menambah stamina dari tubuh kita gitu. Cuman biasanya ada beberapa pasien yang dia minta keluarganya untuk mengirimkan makanan atau minuman tambahan yang bisa membantu tubuh mereka bisa lebih fit lagi gitu kan. Kayak misalnya gue nih ya, selama gue di isolasi itu gue minta keluarga gue untuk bikin ramuan dari kunyit, kemudian peresan lemon dicampur sama air kelapa. Nah, itu sedikit membantu sih ya. Kemudian makanan-makanan yang lain ya paling standar lah ya, kayak buah kurma. Kemudian karena gua nggak ada pantangan dan gua pengen merasa bahagia di dalam ruang isolasi itu, jadi gua minta dikirimin rujak, minta dikirimin sambal, minta dikirimin makanan-makanan yang emang nggak ada di rumah sakit gitu, kayak bakso, mie ayam, itu sempat gua minta dikirimin juga. Pertanyaan keenam, ceritain dong tentang tim medis. Buat gua, tim medis itu adalah pahlawan, garda terdepan yang membantu dengan ikhlas, dengan berani mempertaruhkan nyawanya untuk kepentingan orang lain. Ya, itu.
Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena perjuangan mereka merawat para pasien positif corona itu luar biasa. Salut ya. Karena apa? Mereka harus kerja dengan pakaian tertutup, nggak boleh ada nggak boleh ada lubang sedikit pun. Mereka harus rapat semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian harus pakai masker berlapis-lapis. Terus lagi mata harus ditutup pakai kacamata. Udah gitu dilapisin lagi pakai face shield. Terus udah gitu sepatu harus sepatu boot, di dalam sepatunya juga dipakai kaos kaki dan pakai plastik. Terus udah gitu ngomong sama pasien juga harus teriak-teriak. Karena di ruang isolasi itu kondisi pasien itu kan beda-beda. Ada yang terlihat segar, ada yang sedang, ada yang benar-benar tidak berdaya. Nah, si pasien yang tidak berdaya itu pada saat dokter datang atau suster datang dan memberikan instruksi itu kan suaranya harus kencang. Sementara si suster dan si dokter itu kan pakai masker, jadi otomatis dia harus teriak, ya kan? Nah, kalau kalian yang ada di posisi itu, apakah kalian bisa bertahan 3 jam dengan dengan APD? Ya kan? Sementara mereka harus kerja selama 3 jam dengan kondisi pakaian yang tertutup seperti itu, ya kan? Kadang gue suka sedih gitu ya, suka kasihan gitu ngelihat mereka udah berjuang mati-matian ngurusin orang yang kena corona gitu ya. Terus mereka dianggap bagian dari sebuah konspirasi gitu loh. Sampai ada di berita gue ngelihat ada perawat, maksudnya ada tim COVID gitu ya, perawat, dia diamuk sama keluarga dari salah satu pasien yang dinyatakan positif gitu. Kalau menurut gue itu udah keterlaluan ya, karena ya sasarannya bukannya mereka gitu loh. Kalau emang lu mau komplain, lu merasa keberatan, lu komplain sama pihak rumah sakit gitu loh. Tapi dengan catatan, kalau sampai keluarga lu yang positif, berarti lu juga harus siap kalau keluarga lu tidak ditangani dengan baik ya. Pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan ke-7, apakah orang yang sudah sembuh dari COVID-19 dia akan terinfeksi lagi atau tidak? Nah, oke. Sebenarnya ini bukan kapasitas gue untuk menjawab ya. Cuman dari beberapa sumber yang gue baca bahwa kalau orang yang sudah sembuh dan dinyatakan negatif dari virus corona, itu sistem kekebalan tubuhnya akan lebih kuat dari sebelumnya. Ya kan? Dengan bahasa singkatnya dia akan kebal terhadap virus corona itu gitu. Nah, terus ada juga sumber yang mengatakan sistem kekebalan tubuhnya itu akan bertahan sekitar paling pendek itu 3 bulan sampai dengan 3 tahun gitu. Cuman kan kita nggak tahu ya kan, karena setiap orang itu kan punya imunitas yang berbeda gitu kan, dan tentunya punya nasib yang berbeda, punya takdir yang berbeda. Kalau memang dia sudah ditakdirkan kuat, ya mau penyakit apa juga tetap aja kuat. Nah, terus dalam beberapa kasus pun ada pasien yang sudah dinyatakan sembuh atau negatif, tapi ternyata dia kembali lagi positif. Nah, ini seperti yang gue ceritakan di video yang sebelumnya, bahwa pada saat orang itu dinyatakan negatif, kemudian begitu dilakukan swab berikutnya dan dia dinyatakan positif, itu sebenarnya itu sebenarnya tubuhnya itu sedang dalam proses pemulihan. Jadi itu adalah proses di mana si virus yang udah mati di dalam tubuh si pasien itu dia keluar gitu loh. Nah, pada saat virus yang mati itu mau keluar dari tubuh, kemudian dia di swab, otomatis dia akan terdeteksi dan akan dinyatakan positif gitu. Tapi sebenarnya itu tidak berbahaya kata dokter, ya kan? Karena status positif pada saat itu berbeda dengan status positif yang pertama kali gitu loh. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-8. Kenapa lu mau bikin video tentang sharing pengalaman lu selama di isolasi? Sedangkan banyak dari pasien corona itu yang menutup diri, apa alasannya? Oke, alasannya yang pertama adalah corona itu bukan aib. Ya. Jadi buat apa gue harus menutup diri gitu loh? Kalau memang kenyataannya seperti itu dan gue harus kena, tapi toh pada akhirnya gue sembuh, ya gue harus sharing gitu loh, biar orang-orang tuh tahu gejalanya seperti apa, kemudian yang dirasakan selama isolasi seperti apa, penyembuhannya seperti apa, kemudian setelah sembuh itu seperti apa
Dan dengan gue bikin video ini setidaknya orang tuh jadi tahu gitu loh, oh ternyata kondisinya setelah sembuh ya seperti ini gitu loh, masih bisa hidup normal seperti ini gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa gue bikin video sharing seperti ini? Karena setelah gue cek di beberapa platform sosial media, dari Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, gue tidak menemukan mantan pasien positif corona itu memberikan kesaksian secara detail, mulai dari awal gejala datang sampai dengan dia sembuh, itu tidak diceritakan secara detail gitu loh. Kalaupun mereka memberikan kesaksian, itu biasanya hanya di wawancara berita atau acara TV yang durasinya itu paling cuma 5 menit atau 10 menit gitu kan. Nah sedangkan yang gue bikin ini 1 jam lebih gitu kan. Setidaknya gue bisa memberikan informasi yang lebih lengkap lah ya, yang bisa membuka pikiran orang bahwa corona itu memang sesuatu yang harus diwaspadai, bukan sesuatu yang dianggap sepele gitu loh. Terus biasanya kalau ada orang terdekat kita yang sudah menjadi korban, itu biasanya kita jadi lebih hati-hati gitu loh. Makanya kenapa gue bikin video ini, karena gue pengen orang yang ada di sekitar gue, terutama yang orang-orang terdekat gue kayak saudara, keluarga, atau teman dekat, atau teman kerja, dan lain sebagainya, itu lebih hati-hati. Lebih menganggap serius bahwa corona itu sesuatu yang harus diwaspadai secara serius. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Ada nggak pasien yang stres selama di ruangan isolasi? Jawabannya adalah banyak. Ya. Jadi, selama gua di isolasi itu, hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga itu adalah ujian yang paling berat. Gue pernah ceritain di video yang sebelumnya tuh, di part 2 ya kalau nggak salah, yang tentang ada orang yang meninggal di depan gue dan di sebelah gue di dalam satu ruangan. Nah kelanjutannya adalah setelah ketiga orang itu meninggal, ya akhirnya gue harus dipindahkan ke ruangan lain tuh. Ya, karena ruangan yang kedua itu setelah ada yang terakhir yang meninggal itu harus di steril. Jadi gue harus pindah ke ruangan yang lain, yang dimana di dalam ruangan itu isinya hanya 2 orang, ya kan? Cuma 2 orang tuh yang di dalam. Nah terus begitu gue masuk jadi bertiga kan. Cuman yang bikin gue kaget adalah 2 orang penghuni pertama itu, mereka itu udah tua. Jadi yang satu nenek-nenek, yang satu kakek-kakek, dan dua-duanya nggak bisa bangun. Dan mereka berdua itu benar-benar lemah gitu loh, sampai makan minum aja harus lewat infus, ya kan? Nah terus yang bikin gue makin stres ya, itu kan ruangan sebenarnya jatahnya buat 6 orang. Nah cuman karena diisi cuma 3, jadi kan lebih dingin 2 kali lipat kan, ya kan? Nah terus udah gitu pas malam gue pun gak bisa tidur, selain karena dingin, udah gitu ditambah lagi, lu tau dong namanya orang udah tua ya kan, nenek-nenek sama kakek-kakek. Jangankan pada saat sakit, pada saat sehat aja biasanya kalau lagi tidur kan mereka suka mengeluarkan suara-suara kayak gereman gitu ya, kayak orang kayak orang ngigo, tapi kayak orang nangis juga gitu. Nah jadi pas malam-malam tuh 2 orang itu kayak mengerang kesakitan gitu, ya kan? Sementara di ruangan itu nggak ada yang jaga, udah gitu di luar ruangan pun nggak ada yang jaga, gitu kan? Jadi ya akhirnya gue nggak bisa tidur gitu loh. Nah terus udah tuh gue cuman bertahan 1 hari di ruangan itu karena gue komplain, gue nggak mau keadaan fisik gue makin drop gara-gara gue ada di ruangan ini, gitu kan? Nah akhirnya keesokan harinya gue dipindahin ke ruangan positif yang memang orang-orangnya tuh seger gitu kan, bisa bangun semua, bisa beraktivitas semua gitu kan. Nah dari situ kan seenggaknya gue jadi ada penyemangat gitu. Ya di hari ke-30 itu ada ibu-ibu umur 60 tahun ya kan, dia masuk itu di jam 12 malam. Nah statusnya itu masih suspek, jadi kita belum tahu dia itu positif atau negatif gitu kan. Cuman karena pada saat itu ruangannya penuh, akhirnya dia dimasukin ke ruangan gua gitu. Nah cuman posisinya nggak berdekatan, jadi posisinya tuh gua di sini ya, dia di depan agak jauh gitu kan, karena memang satu-satunya pasien negatif di ruangan itu ya cuman dia doang gitu kan. Nah terus tiba-tiba pas kita lagi enak-enak tidur, oh ya itu kan di dalam ruangan itu harusnya ada 6 orang ya kan. Nah cuman pada saat itu karena udah banyak yang sembuh,
Akhirnya yang bertahan cuma 3 orang. Yang tadinya ruangan itu diisi sama 6 orang, karena yang 3 orang itu udah pulang, akhirnya tersisa cuma 3. Jadi cuma ada gua, terus sebelah gua bapak-bapak, sama satu lagi bapak-bapak juga. Nah, si ibu ini, yang tua ini, yang masuk jam 12 malam itu penghuni keempat. Ya kan, dia masuk jam 12 malam, ya kan. Nah, udah dong, kita tidur dong. Nah, tiba-tiba jam 2 kita semua kaget. Itu si ibu teriak-teriak minta tolong gitu loh. Dia manggil anaknya, manggil keluarganya, pokoknya teriak-teriak deh, stres, bener-bener stres gitu kan. Sampai akhirnya si ibunya juga emang agak ngeyel, ya kan, ya malum lah ya, namanya juga nenek-nenek gitu kan. Dibilang ini ruang isolasi dan gak boleh ada keluarga dan lain sebagainya, dia gak ngerti. Akhirnya dia turun tuh dari tempat tidur. Sementara badannya dia itu udah mati sebelah, otomatis jatuh dong, ya kan. Nah, pada saat jatuh itu dia teriak-teriak minta tolong, ya kan. Nah, gua dan juga yang lainnya kaget, bingung gitu mau nolongin gimana, sementara kita bertiga tuh udah positif, gitu kan. Gak mungkin dong kita angkat rame-rame, sementara si ibu itu masih suspek. Kita nggak tahu apakah positif apa negatif, gitu kan. Nah, akhirnya gua keluar dari ruang isolasi, gua nyari perawat atau penjaga atau siapapun yang ada di koridor pada saat itu jam 2 malam, dan ternyata nggak ada yang jaga. Terus gue coba telepon ke rumah sakit, nggak ada juga. Nah, akhirnya si ibu itu dia harus tetap ngejogrok di lantai dari jam 2 sampai jam 6. Si ibu itu teriak-teriak minta tolong, si ibu-ibu itu nangis sampai kita bertiga nggak bisa tidur. Nah, yang ada di pikiran gue adalah, kalau seandainya si ibu-ibu itu adalah orang tua kita, ya, orang tua kita yang terkena COVID-19, kemudian harus dirawat di ruang isolasi, dan kondisinya seperti itu, dia menderita sendiri, ya kan, gak ada yang bantuin pada saat itu, karena memang udah tengah malam. Wajar sih, karena memang bukan jadwalnya dokter dan perawat untuk kontrol gitu kan. Nah, cuman yang ada di benak gue adalah, ya Allah, gimana ya kalau seandainya itu ibu saya yang masuk ruang isolasi, terus kondisinya seperti itu, badannya udah stroke sebelah, ya kan, terus dia harus tergeletak di lantai dari jam 2 malam, dari jam 2 dini hari sampai dengan jam 6 kan? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah si ibu itu pindah ke ruangan, tiba-tiba ada pasien baru lagi. Itu anak muda, ya kan, ya paling sekitar umuran anak kelas 3 SMA lah ya. Dia itu ditaruh persis di samping gua. Dan lu tahu, malam pertama dia tidur di samping gua, itu tiba-tiba dia kejang-kejang. Dia kejang-kejang, waktu itu dia lagi duduk. Dia duduk di pinggir tempat tidur. Ya kan, gua pikir tuh dia lagi duduk, lagi merenungin nasibnya gitu kan. Aduh, gua gimana di isolasi, gua pikir tuh lagi begitu. Gak taunya gak lama dia langsung ngejidak ke belakang. Ya kan, kepalanya kebentur ke tempat tidur. Gak lama dia kejang-kejang dong. Dia kejang-kejang, terus tangan yang ada infusannya itu ketarik dan darahnya berceceran di mana-mana. Nah, akhirnya malam itu gue lari juga ke koridor. Gue cari perawat, mungkin masih ada gitu kan, karena waktu itu baru jam 10 malam. Ternyata nggak ada yang jaga di luar. Akhirnya gue telepon ke rumah sakit, masih ada yang angkat, ya kan. Gue bilang, Mbak, saya pasien dari ruang isolasi ini, gini, tolong datangkan perawat ke ruangan ini karena ada satu pasien yang dalam kondisi tidak baik. Gue bilang itu kan. Nah, akhirnya 1 jam kemudian datanglah perawat. 1 jam kemudian datang perawat, kemudian diurusin tuh, infusnya juga dibenerin segala macam, darahnya juga berceceran diganti, dilap gitu kan. Nah, 2 jam kemudian itu anak muda bangun lagi, ya kan. Anak muda bangun lagi, duduk di samping tempat tidur lagi, ya kan. Pas gua nengok, ini orang mau ngapain duduk lagi gitu kan. Ngapain duduk lagi gitu, bukannya istirahat gitu kan. Nah, ternyata nggak lama kemudian dia ngejedak lagi ke belakang, ya kan, terus kejang-kejang lagi. Dan ini yang paling serem. Jadi waktu dia ngejedak ke belakang itu, si kepalanya tuh masuk ke ke railing tempat tidur yang ada di rumah sakit. Kan tempat tidur di rumah sakit itu ada jagaannya kan, ada pagarnya gitu. Nah, jadi pas dia ngejedak ke belakang itu kepalanya masuk ke railing itu, ya kan. Nggak lama kemudian
dia kejang-kejang kenceng dan nafasnya itu bener-bener berat. Kalau lu pernah ngeliat kambing yang udah disembelih itu ya, kalau lagi lebaran Cina kayak gitu. Akhirnya karena gue juga parno kan, akhirnya gue WhatsApp ke temen gue yang sebelah. Gue bilang, "Pak, baca WhatsApp. Itu yang sebelah kayaknya sekarat ya." Gue bilang gitu kan. Iya tuh, suaranya udah nafasnya udah parah gitu kan. Dari situ gue udah mulai stres kan, ya Allah, masa iya harus ada orang yang meninggal lagi dan ini percis di sebelah gue gitu loh. Nah akhirnya gue langsung telepon perawat, ya kan. Gue suruh perawat lagi, gue suruh suster atau siapapun datang ke ruangan itu. Nah anehnya pada saat si suster itu datang, dia udah duduk lagi. Dari yang tadinya sekarat kan, karena gue ketakutan juga, akhirnya gue tutup pakai bantal. Gue udah nggak mau lagi ngeliat-liat kayak gitu karena ini udah hari ke-30 sekian gitu kan. Udah bukan waktunya lagi gue menghadapi sesuatu yang bikin gue stres. Nah itu yang gue pikirin pada malam itu kan. Akhirnya begitu gue ngeliat dia sekarat, gue tutup tuh kuping gue kan, gue tutup mata gue, bodo amat gitu kan. Sekarang udah masing-masing deh, udah urusan lu, urusan gue. Nah gue waktu itu mikirnya kayak gitu kan. Walaupun gue juga ngebantu gitu kan, gue telepon ke rumah sakit, gue cariin perawat gitu kan, karena ya gue juga masih peduli gitu. Nah udah gitu perawat datang, kemudian gak lama tangannya si anak muda itu diikat di ranjang gitu kan, karena dia kan berontak terus kan. Terus udah gitu dia pakai oksigen juga, oksigennya dibuka sama dia, mungkin karena stres kali ya. Nah terus pas pagi-paginya, mungkin karena dia udah terlalu stres, si anak muda itu ngomong sendiri cuy. Jadi gue pikir tuh dia lagi nelpon gitu, gak tau dia lagi ngobrol sendiri, lagi ngomong sendiri gitu loh. Dia manggil-manggil kakaknya, manggil-manggil ibunya, terus kayak ngobrol gitu kan. Nah gue pikir tuh ditelepon, ternyata enggak gitu. Nah gak lama dia nyuruh gue buka ikatan tangannya. Gue bilang, gak mau, lu buka aja sendiri, gue bilang gitu kan. Tadi perawat datang lu diem aja, sekarang perawat udah nggak ada, lu minta gue bukain tali, gue gituin kan. Udah gue diemin kan. Ternyata dia buka sendiri itu tali yang ada di tangannya, ya kan. Dia buka sendiri tali yang ada di tangannya. Terus udah gitu dia bangun dari tempat tidurnya, dia langsung ngejogrok ke bawah, ke lantai, ya kan. Nah dari jam berapa tuh, sekitar jam 1 malam kali ya, apa jam 2 malam gue lupa, sampai dengan jam 5 itu dia jongkok di lantai. Nah itu saking stresnya seperti itu gitu loh. Itu cuma sebagian ya yang gue ceritain ini, sebagian. Lu bayangin dong, gue dirawat selama 38 hari, berapa banyak kejadian yang bikin gue stres gitu loh, kalau memang mau dipikir gitu kan. Cuman pada saat itu gue tetap fokus sama badan gue tetap fokus untuk menjaga pikiran gue supaya jangan sampai mikir yang macam-macam gitu kan. Nah itulah tadi beberapa pertanyaan yang gue rangkum, yang gue ambil dari lumayan banyak pertanyaan yang diajukan gitu. Pertanyaan tadi itu pertanyaan yang udah gue pilih yang mewakili beberapa orang. Nah selebihnya buat kalian yang belum nonton video gue yang pertama dan yang kedua, silahkan kalian cari di kolom deskripsi di bawah ini. Kalian tinggal klik dan kalian tinggal tonton, oke? Dan jangan lupa kalian like dan komen dan juga share ke teman-teman kalian atau saudara kalian atau keluarga kalian. Oke, mungkin itu aja dari gua. Tetap jaga kesehatan, kemudian tetap menjalankan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa pakai hand sanitizer, dan jaga jarak. Oke, channel si Apong pamit. Assalamualaikum.